Dalam permainan pun aku ditakdirkan jadi kaya. Kan sudah kubilang ini bukan dari rumah ini. Kami tidak pernah punya suami. Mengerti kan? Kita panggil polisi loh. Jangan berhati mulia. Jangan-jangan Nyonya adalah... Wajah ada saja lebih tua dariku. Paman tinggal. Kembali lagi bareng aku di channel Alur Cerita yang selalu ngasih kalian nostalgia, ketawa, dan sedikit drama kehidupan Nobita setiap hari. Dan hari ini, kita bakal bahas episode Doraemon yang bakalan gak bisa bikin kita berkata-kata lagi. Awalnya cuma main Uno santai, tiba-tiba muncul pria misterius, pencarian istana. Sampai langit diisi hologram kenangan kayak festival cahaya. Kalau kalian pikir ini bakal jadi cerita adem? Enggak guys. Ini plot twist bertubi-tubi. So, buat kalian yang lagi rebahan atau lagi butuh hiburan cepat, stay terus di video ini. Cerita palu kenangan bakal bikin kalian kaget, ngakak, dan mikir. Kenapa sih hidup Nobita nggak pernah normal? Oke guys, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di suatu sore yang cerah, Nobita, Giant, Sunio, dan Shizuka lagi nongkrong di rumah Suneo. Mereka main Uno sambil bercanda-canda. Tapi yang ngeselin adalah Suneo menang mulu. Dengan muka bangga ala sosialita, dia bilang, beginilah hidup jadi kaya. Di game pun tetap gaya raya. Nobita manyun, Giant kesel, Shizuka cuma ketawa kecil. Tapi keseruan itu langsung buyar ketika suara ibunya Sunio tiba-tiba terdengar dari depan rumah. Nadanya jelas lagi marah. Sunio pun buka pintu dan muncul seorang pria dewasa yang tampak linglung, masuk begitu saja sambil melihat-lihat rumah mereka. Ibu Suneo kaget dan langsung ngomel, "Hei, siapa kamu? Masuk tanpa izin." Suneo pun panik. Saat ditanya, ibunya mengaku sama sekali tidak kenal pria itu. Tanpa basa-basi, Ibu Suneo langsung mengusirnya keluar. Karena situasi makin kacau, Nobita dan Doraemon memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Nobita dan Doraemon melihat pria itu berdiri di depan rumah lain, sambil berkata ia seperti mengingat sesuatu dari rumah tersebut. Namun tak lama, tubuhnya goyah dan ia jatuh karena sangat lapar. Nobita, yang hatinya lembut, langsung nolongin. Pria itu mengaku sudah beberapa hari tidak makan. Akhirnya Nobita mengajaknya pulang dan memberinya makanan. Tapi pria itu makan sampai 10 mangkok. Nobita dan Doraemon bengong kayak patung. Setelah makan, pria itu menatap ibu Nobita dan berkata, "Ibu, masakan ibu tetap seenak dulu ya." Ibu Nobita langsung marah besar. Karena situasinya makin canggung, Nobita membawa pria itu ke kamarnya. Di sana Doraemon mengeluarkan alat berbentuk palu besar. Ini palu kenangan. Kalau dipukul pakai ini, kenangan seseorang bakal muncul. Tanpa ragu, Doraemon memukul kepala pria itu. Dan muncul istana megah yang super mewah. Doraemon memukul sekali lagi. Kali ini, muncul pria itu duduk di atas tumpukan uang. Doraemon dan Nobita langsung yakin, pria itu kaya raya. Pria itu lalu meminta dibawa ke rumahnya yang sebenarnya. Doraemon dan Nobita mencoba mencari istana itu. Berkeliling kota, tapi tidak ketemu satupun. Saat di taman, mereka ketemu Sunio dan Kai. Doraemon bilang mereka sedang nyari istana milik pria kaya. Sunio langsung mode oportunis on. Setelah Doraemon pergi, dia langsung menuju rumah Nobita buat menemui pria itu. Kebetulan, pria itu keluar dari rumah Nobita karena lapar lagi. Ibu Nobita menolak memberi makan trauma dipanggil ibu. Suneo menawarkan makanan di rumahnya, dan pria itu setuju. Tapi begitu sampai, ibu Suneo awalnya marah. Namun setelah tahu pria itu kaya raya, seketika berubah jadi super ramah dan menyajikan makanan lezat. Setelah makan, ibu Suneo meminta bukti kekayaan pria itu. Ia memukul kepala pria itu dengan palu kenangan. Tapi yang muncul adalah rumah kecil kumuh. Lalu muncul kenangan pria itu hidup sebagai gelandangan. Ibu Suneo langsung marah dan merasa tertipu. Tapi dia memukul lagi kepalanya dengan harapan muncul istana. Yang muncul malah kenangan pria itu sebagai kriminal. Ibu Suneo dan Suneo langsung panik. Tapi pria itu tiba-tiba balik memukul kepala mereka berdua. Dan ratusan kenangan Suneo serta ibunya muncul ke udara seperti balon hologram. Rumah Suneo mendadak seperti festival kenangan. Saat Doraemon dan Nobita kembali ke lingkungan rumah Suneo,
Mereka dikejutkan oleh pemandangan langit yang dipenuhi hologram kenangan-kenangan Suneo, ibunya, dan pria misterius bercampur jadi satu. Cahaya warna-warni memenuhi langit, seperti bintang aneh yang hidup dan bergerak pelan. Doraemon menatapnya dengan perasaan campur aduk dan berkata, "Kenangan itu kuat ya, bukan cuma soal masa lalu, tapi apa yang bikin kita jadi diri kita hari ini." Hologram-hologram itu perlahan memudar di bawah angin sore. Dan dengan langkah lelah namun tenang, Nobita dan Doraemon pun pulang. Nah guys, itulah alur cerita Doraemon, Palu Kenangan. Dari main Uno santai sampai berakhir jadi festival kenangan di langit bener-bener, cuma Nobita yang bisa ngalamin begini ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar channel ini makin berkembang ya guys. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling bikin kalian ngakak atau kaget. Sampai ketemu di video berikutnya.